Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Ginaya Farah El-Fatihah. Selamat datang di podcast Ramadan OSIS MR yaitu Telabah Sedan. Nah, kali ini kita mengusung tema tradisi ikonik menjelang Hari Raya Idul Fitri. Di sini sudah ada Kak Naila Muna Salsabila yang nantinya akan menjadi narasumber. Kak Naila, kan nanti kita akan membahas tentang tradisi ikonik menjelang Hari Raya Idul Fitri. Maka mungkin Kak Naila bisa memberikan pengantar terlebih dahulu untuk pemirsa yang ada di rumah. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia podcast OSIS MR Telabah Sedan yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi narasumber pada siang hari ini. Temanya tentang tradisi ikonik menjelang Hari Raya Idul Fitri. Nah, Idul Fitri ini menyambut kemenangan setelah 1 bulan lamanya kita berpuasa. Kita menahan lapar, dahaga, dan juga segala nafsu lah ya. Nah, ada beberapa tradisi loh menjelang Hari Raya Idul Fitri ini. Apa aja itu Kak tradisinya? Yang pertama itu ada yang namanya mudik. Yang kedua ada mengenakan pakaian baru. Kemudian ada ziarah. Terus membuat kue kering dan juga ada takbiran juga. Kenapa Kak? Kebanyakan orang-orang hendak Lebaran itu mudik. Apa itu adalah sebuah tradisi atau sudah? Iya, mudik sendiri sudah jadi tradisi turun-temurun ya. Ibaratnya kan orang-orang kota rata-rata mereka tinggal di daerah pedesaan. Yeah. Nah, jadi pada hari raya besar, pada perayaan-perayaan besar begitu, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha atau mungkin Natal dan lain sebagainya, itu mereka memilih untuk mudik. Tujuannya mungkin sudah jelas, kurang lebih untuk bersilaturahmi, sekedar berkumpul dengan sanak saudara yang jauh gitu. Untuk yang tadi ada tradisi beli baju lebaran baru itu, kenapa nggak memakai baju lebaran yang lama? Apa harus baru gitu? Nah, Idul Fitri ini kan melibatkan yang namanya saling memberi dan minta maaf. Tapi di sisi lain, Idul Fitri ini juga dilambangkan dengan mengenakan pakaian baru. Atau dengan wujud kelahiran kembali dengan diri yang lebih bersih lagi. Namun agama Islam itu juga menganjurkan untuk kita memakai pakaian yang terbaik. Ya mungkin nggak harus pakai baju yang baru lah ya. Tapi ada lagi pendapat menurut Maliki Syekh Ahmad bin Ghanem An-Nafrawi itu yang dimaksud dengan pakaian baru, atau yang disunahkan pada Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha gitu, adalah pakaian baru itu tadi. Terus tadi ada ziarah kubur. Nah, itu kebanyakan orang itu kalau mau Hari Raya Idul Fitri sangat banyak sekali yang berkunjung ke ziarah kubur itu. Itu udah sebagai tradisi atau emang harus wajib gitu atau bagaimana Kak? Nah, ziarah sendiri itu tidak memiliki waktu yang khusus ya. Mungkin bagi beberapa orang bisa harian, kayak mungkin setiap hari Jumat mereka bisa berkunjung atau mungkin 1 bulan sekali. Tapi karena justru tidak adanya larangan khusus atau nggak adanya ketentuan khusus waktunya ini, orang-orang itu mengambil inisiatif untuk berziarah pada hari-hari sebelum hari-hari pada bulan Ramadan atau mungkin pada hari raya seperti itu. Untuk tadi kata Kak Naila tadi ada kue kering, membuat kue. Nah, itu biasanya kalau Hamin berapa Lebaran Idul Fitri itu banyak sekali ibu-ibu yang membuat kue itu. Itu emang sudah tradisi atau emang aktivitasnya agar ibu-ibu biar nggak gabut di rumah gitu? Ya, mungkin kurang lebih juga seperti itu. Tapi ada beberapa alasan lain juga. Yang pertama tadi sudah disebutkan oleh Kak Naya ya. Mungkin untuk menghadirkan kehangatan di lingkungan keluarga juga. Kemudian untuk mempererat silaturahmi. Dan kue kering ini juga merupakan simbol perayaan. Jadi kue kering ini nggak cuman waktu Lebaran aja mereka ada. Jadi mungkin pada perayaan Tahun Baru atau mungkin hari Natal itu udah identik banget harus ada kue kering. Seperti itu ya Kak. Terus yang tadi ada takbiran keliling setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri, malam Hari Idul Fitri itu hukumnya wajib atau bagaimana ya Kak? Soalnya setiap tahunnya pasti ada itu. Sebenarnya hukumnya sendiri adalah sunnah ya, baik bagi kaum laki-laki maupun perempuan, baik yang bermukim atau yang sedang berpergian. Nah,
Di sisi lain juga sebagai apa ya, untuk memeriahkan. Memeriahkan. Ya, untuk memeriahkan juga. Nah, untuk batas takbiran sendiri itu mulai dari malam 30 Ramadan. Iya, 30 Ramadan ketika habis maghrib kan itu udah masuk 1 Syawal. Ya. Nah, masuk 1 Syawal ini dimulai dari habis maghrib sampai dengan hendak dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Nah, juga tidak ada anjuran melaksanakan takbiran ketika setelah selesai sholat Idul Fitri, karena tidak ada anjuran khusus dari Nabi Muhammad. Oh, jadi seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulannya yaitu adalah untuk mempererat tali silaturahmi dan juga untuk menjaga keberlangsungan budaya dan juga tradisi. Mungkin cukup sekian podcast pada hari ini. Dan juga terima kasih kepada Kak Naila Muna Salsabila yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu pada podcast kali ini. Dan sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.